Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, selamat datang di episode yang spesial kali ini bersama saya Archie dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru seputar bisnis dan tinggal di Arab Saudi. Tentunya bersama dengan narasumber yang inspiratif, beliau adalah founder dari PUAS atau Punya Usaha di Arab Saudi, yaitu kita sudah bersama dengan Om Albak hari ini. Halo Om, apa kabar? Kabar baik, Ci. Alhamdulillah. Kamu gimana kabarnya, Ci? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Om sudah berkenan untuk join di podcast kita hari ini. Ya, terima kasih udah ngundang juga ya. Udah nyempatin waktu kamu. Udah, ya siap-siapin inilah. Gimana, sekolah udah beres, Ci ya? Alhamdulillah, udah selesai nih Om. Wah, jadi Gitu. sekarang kamu jadi sarjana teknik mesin ya, Ci? UGM ya? Iya, betul. Alhamdulillah, gitu. Mantap, mantap. Kamu satu alma mater sama Presiden Indonesia tuh. Dan orang-orang hebat lainnya, Ci. Betul, betul. Ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezekinya juga sama Om. Gitu. Amin, amin, amin. Ah, oke. Om, sebelumnya Ya, kan kita mau ngobrol-ngobrol nih podcast terutama tentang Om yang sekarang nih lagi posisinya di Arab Saudi ya kan. Nah, yes, bukan Arab itu maklum ya. iya, Bukan Arab. jangan Om, Arab maklum itu gimana gitu. Jadi mungkin aku mau nanya nih Om, kok bisa nih ceritanya Om tuh ke Arab Saudi nih, kalau boleh tahu, boleh di-share gimana cara ceritanya dulu pengalamannya. Waduh, kalau ceritanya bisa ke Arab Saudi, mungkin panjang sih ceritanya. Tapi singkatnya kan kamu ingat ya, waktu dulu kita pernah, waktu kamu kecil lah, kalau kamu ingat kita pernah bareng-bareng di Riau, di Pekanbaru, di Duri ya, sama papahmu juga. Nah, karena Om pernah kerja di perusahaan bagus di Indonesia, di Chevron ya waktu itu, di Duri, kemudian pindah ke Balikpapan, ke Amerika, assignment gitu muter-muter. Akhirnya setelah 14 tahun di Chevron ada peluang nih ceritanya. Waktu itu Arab Saudi itu lagi membangun, lagi berubah lah ceritanya. Nah, dia butuh orang-orang pengalaman untuk mengintegrasikan 26 chemical plants pada saat itu. Perusahaannya namanya Sadara. Nah, kebetulan yang dia cari profilnya kayak saya, kayak Om ini. Jadi cocok lah. Waktu itu kita pindah ke Saudi Arabia tahun 2014 sebagai integration engineer, senior integration engineer. Jadi kita menggabungkan plan-plan raksasa yang dibangun pada saat itu. Gitu, Ci. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa bisa ke Arab Saudi ya, karena memang kesempatannya itu pas datang dan kompetensinya memang ada di kita pada saat itu gitu, Ci. Wah, keren ya Om ya. Jadi di sana jadinya betah ya di Arab Saudi ya Om ya. Ya, kalau boleh dibilang lebih kebutuh, Ci, bukan Wah, kebetah. kok ah ada-ada aja Om. Oke, oke Om. Hmm. Menarik sih tadi dari latar belakang yang Om cerita itu. Nah, terus kenapa Om kan bisa tiba-tiba punya pikiran membangun puas itu Om? Dan apa yang melatar belakangi konsep puas itu Om? Melatar belakangi Puas ya. Puas itu punya usaha di Arab Saudi. Nah, kalau Archie ingat dulu sejak saya masih muda lah waktu kamu masih kecil dulu itu, bahkan sejak pindah di Duri pun aku kan sudah senang usaha ya. Udah senang bikin toko komputer pertama di Duri itu dulu kita yang buat Ci. Toko Wah, digital keren-keren. studio, digital studio itu kita juga yang buat pertama. Kamu mungkin kalau nanti kesempatan ngobrol-ngobrol sama papahmu, waktu itu tuh di tahun 2001, 2002 gitu ya, belum model teknologi digital, Ci. Tapi pada saat itu kita sudah mulai. Jadi bikin gelas dengan foto gitu, di print di gelasnya, di print di CD, di print di kaos gitu. Nah, itu contoh-contoh inovasi yang memang kita suka untuk lakukan gitu. Nah, ketika punya kesempatan pindah ke Balikpapan pun, kami juga mengeksplorasi peluang-peluang bisnis di sana, membangun perumahan, beli tanah, terus di split-split dibangun perumahan gitu ya. Kita dulu punya eh, toko laundry, bukan toko sih, apa namanya, kios Macam, laundry ya, oke. ya semacam usaha laundry sampai ada 7 cabang. Kemudian
Kita juga bikin kebab yang namanya Baba Alik dulu menyaingi Baba Raffi gitu ya. Gitu. Gitulah. Jadi Versi. karena senang bisnis sih, senang ngelihat-ngelihat peluang gitu. Nah, pas ke Saudi Arabia juga, pada saat itu kita berpikir, apa ya yang bisa membuat kita kerasan nih di Saudi? Awalnya gitu. Selain tentu Mekah Madinahnya itu luar biasa ya, kerjaan juga menantang gitu. Apalagi nih yang bisa kita mainkan? Ya biasalah Ci, gatal-gatal gitu. Akhirnya kita pada saat itu bukan buka sih, tepatnya mengakuisisi restoran Indonesia di Kobar. Jadi kita menjalankan restoran puncak di Kobar. Gitu Ci, itu awalnya tuh seperti itu. Wah, keren ya Om ya idenya ya. Berawal dari ide yang bisa dikatakan ya tadi gatal-gatal untuk pengen utak-atik bisnis gitu ya. Sampai akhirnya kepikiran untuk bikin puas nih Om. Ya, ya gitulah Ci. Jadi memang pas kita jalankan restoran puncak itu posisi restorannya pada saat itu setelah COVID Ci, posisinya Mm-mm. menurun. Menurun. Oh, Terus kebetulan yang punya itu dia ya ibaratnya KO lah. Karena dia oke. Kolaps mempertahankan ya Om ya gitu ya. kolaps, lebih tepatnya kolaps. Nah, dia Oke. mempertahankan value-value yang ada di sana sampai dia akhirnya eh, menyatakan kalau restoran ini harus dijalankan kembali oleh orang Indonesia gitu. Dia Oke. bilang. Dan kita melihatnya pada saat itu sesimpel bahwa oh iya ya di daerah timur Saudi itu belum ada restoran Indonesia dan satu-satunya restoran Indonesia ya ini gitu. Kalau ini sampai kolaps sampai nggak ada ya habislah sudah komunitas Indonesia tempat ngumpulnya komunitas Indonesia di sana. Nah, pada saat itu ya udahlah ayolah kita turun tangan, kita benahi sampai sekarang akhirnya lumayan lah. Ah, Oh, muncak ya Om ya, sesuai namanya ya. sesuai namanya. Jadi Iya. ya alhamdulillah. Nah, tapi Ah, lebih dari sekedar memuncak dari sisi pendapatan, kita juga belajar tentang bagaimana sih eh, environment bisnis di Saudi Arabia. Nah, itu Ci yang membuat kita akhirnya kepikiran untuk mendirikan Puas itulah. oke, oh keren keren keren. Nah, selain ini Om, kan memang Om karena posisinya sedang di Arab Saudi sekarang gitu ya. Nah, kenapa harus Arab Saudi Om? Kenapa bukan negara tempat lain gitu kan? Misalnya Hmm, negara-negara sekitar di Timur Tengah juga kan bisa gitu ya. iya ya, menarik nih Ci. Aci pernah denger ini nggak? Saudi Vision 2030. Saudi Vision 2030, kayaknya pernah dengar Om, sekilas gitu ya. Kayaknya tentang bagaimana negara Arab itu mengurangi ketergantungannya terhadap minyak bumi ya, kalau nggak salah gitu ya. Betul. Iya. Nah ya, Nah, itu itu aja sih. salah satunya. Iya, betul, betul banget sih. Jadi kalau dilihat dari alasan kenapa sih harus di Saudi gitu ya. Mungkin bagusnya aku sambil share slide nih, Sli. Aku punya slide. Boleh nggak aku minta jadi Boleh, co-host boleh. share ya? Oke, bentar Om, aku bikinin ya. Kita Mm-mm. make co-host. Nah, udah nih Om. Oke, ntar dulu aku kok jadi kamu Santai udah Om. aku co-host, jadi aku bisa share. Ini ceritanya Puas itu punya usaha di Arab Saudi. Mimpi besarnya sih sebenarnya gini, Ci. Kita ingin membawa kembali rupiah ke dalam negeri. Itu Wah, itu keren, keren. iya, itu visi idealismenya begitu. Kenapa begitu? Karena ketika kita mempelajari environment bisnis di Arab Saudi, lah kok banyak orang yang datang ke Saudi Arabia, dia tukar uang dari rupiah ke real, belanjanya sama orang-orang di Saudi sendiri. Ya, Oh, gitu kan? gitu. Oke, oke. Nah, kalau udah gitu kan berarti harus pakai real kan? Nah, realnya itu Betul. nggak pernah atau sedikit sekali yang kembali ke dalam negeri gitu. Nah, kalau bayangin nih Ci, kalau yang punya toko orang Indonesia, pegawainya orang Indonesia, ya kan? Oke. Barang yang dijajakan juga bisa diproduksi di Indonesia kemudian dibawa ke Saudi gitu. Nah, Heeh. walaupun dia bayarnya pakai real di Saudi Arabia, paling nggak kan nanti realnya itu akan ada atau banyak yang kembali ke Indonesia. Indonesia lagi. Oke. Iya, karena dia harus membiayai keluarganya yang ada di sini, harus mesen barang yang ada di Indonesia gitu lah. Itu visi idealismenya kita. Kita pingin membawa kembali sebanyak mungkin rupiah ke dalam negeri Wah, gitu. keren, keren, keren. Oke, Om.
Nah ini Ci, ini puncak ini. Ini restoran yang kemarin, yang tadi sempat kita Kita ceritakan singgung di ya. awal ya Om ya. Oh, ini logonya ya, Awal. Indonesian Iya, Restoran. Indonesian Restoran Puncak di Kobar. Oke, Nah, kawan umroh ini ya biasa lah Ci, kalau orang-orang yang sudah seumuran aku, udah empat oke, puluh atas itu ya. Kita kan sudah melihat persiapan untuk pensiun ya. Bagaimana nih supaya safe landing. Nah, akhirnya kami mendirikan perusahaan travel, travel umroh. Nama perusahaannya itu sebenarnya Sinar Bukit Sofa. oke, Sinar Bukit Sofa. Tapi kita punya brand namanya Kawan Umroh. Nah, alhamdulillah nih Ci, kemarin izinnya dari Kemenak, Kementerian Agama udah keluar. Jadi kita sudah oke, sebagai perusahaan berizin resmi untuk menyelenggarakan umroh gitu. oke, Boleh keren. dong Itu tepuk tangan. tepuk tangan nih, Perjalanannya tepuk lumayan tangan. itu, Ci. Iya, perjalanannya lumayan itu. Ini ya, cara membangunnya, effortnya ya Om ya, sampai akhirnya bisa mendapatkan izin itu tidak main-main ya. Iya, alhamdulillah Ci. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan, ada beberapa verifikasi yang dilakukan oleh Kemenak, ada ada perjuangan, ada pengorbanan waktu, uang juga Ci. Wah, ya Tapi investasi alhamdulillah namanya Om. investasi ya. Nah, Betul. ini akhirnya dari dua ini, oh iya berarti kita bisa dong membangun satu lagi ekosistem yang tidak hanya diri kita sendiri. Kalau ini kan lebih ke usaha, boleh dibilang semi pribadi ya, kita Ya, hanya kita kita aja gitu. Nah, kita bisa dong membangun komunitas, membangun sesuatu yang lebih bermanfaat yang kita kasih nama puas, punya usaha di Arab Saudi. Gitu, Ci, keren, simpel. keren, keren. Nah, terus kemudian kalau kita, ya ini sedikit aja sih tentang aku ya, kan aku ini chemical engineer ya, backgroundnya itu memang benar-benar sebagai orang teknik lah, orang yang selalu berkutit dengan angka, berkutit dengan sesuatu yang logika gitu ya. Cuman Betul, sama. sama kamu ya, kamu teknik Iya, mesin kan? tapi aku Iya. mesin Om. Heeh. Nah, cuman yang membuat sedikit berubah itu sih ketika aku dikasih kesempatan pindah karir ke business planning. Jadi Wah, oke. nama timnya itu strategic planning dan business finance gitu. Oke, oke. Nah, saat ini aku jadi direktur lah, alhamdulillah dikasih amanah Alhamdulillah. sebagai direktur. Jadi tugasku itu melihat strategi jangka panjang perusahaan Mm-mm, chemical mm-mm. yang sekarang aku bekerja dan bagaimana korelasinya terhadap financial impact di perusahaan tersebut. Nah, jadi kita lebih bermain ke bisnisnya, Ci. Oke. Menggabungkan ilmu teknik, ya ilmu tekniknya itu seperti apa, Dengan kemudian ilmu kita bisnis melihat ya Om ya. iya potensi pasarnya bagaimana, external market bagaimana, internal demand bagaimana. Nah, kita melihat bagaimana membuatnya secara bagus, good governance lah ceritanya gitu. Oke, oke. Kira-kira gitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaanmu. Pertanyaanmu tadi kan lebih ke ini apa namanya? Kenapa sih Eh, harus bisa? sorry Om, sorry, sorry. Kayaknya tadi Mhm. apa tuh Om? Kok menarik tuh ada foto-foto. Mungkin itu perjalanannya Om ya. Oh iya, Nah, ini nih ya. coba nih. Aku Ya pengen. ini ini sekedar inilah Ci. Ini dulu waktu kita baru-baru di Chevron. Nih aku Oke, masih muda. oke, Ya. Ibaratnya ini masa ketika kita belajar mengenai kultur Barat, kultur Western. Chevron oke. kan perusahaan Amerika ya. Iya, Jadi betul. banyak banyak berhubungan dengan teori-teori manajemen perusahaan yang kiblatnya ke barat gitu. Nah, kemudian eh, 11 tahun terakhir aku berhubungan dengan perusahaan yang kiblatnya ke timur, Saudi Arabia Oh, sangat gitu. berbanding terbalik ya Om ya. Iya, jadi ibaratnya dari kanan ke kiri lah Iya, gitu. betul. Ya, sebenarnya sebenarnya kalau boleh dibilang dari kanan agak ke tengah lah. Kalau ke kiri Oke. banget tuh perusahaan Cina kali ya. Oh iya, iya, iya. Oke, oke. Betul, betul, betul. Masuk akal. Iya, agak di tengah gitu ya. Nah, kemudian di situ kita belajar melihat sesuatu itu tidak selalu dari sisi uangnya gitu, tidak selalu dari sisi yang nampak, yang tersurat, tapi lebih banyak yang tersiratnya gitu, Ci. Nah, Oke. di Saudi aku belajar banyak tentang itu. Jadi banyak hal-hal yang berkahnya itu selalu lebih penting daripada nilai nilai materialnya gitu. Jadi kayak nih di suasana di Saudi ini kalau makan kita ngumpul keroyokan begini kayak di kita lesehan lah ya. Satu Oke, heeh. makanan dikerubutin bareng-bareng gitu. Nah, itu membuat kok ya pingin pensiun di Madinah gitu. Jadi goalnya Wah, itu
pingin pensiun di Madinah. Begitu Ci. Nah, begitu punya goal pingin pensiun di Madinah, nah kita siapkanlah tool-toolnya, roadmap-nya ke sana tuh seperti apa gitu. Misalnya, oh dengan punya perusahaan, setelah aku bikin Puncak ini, mengakuisisi Puncak, kita jadi bisa belajar, oh dengan punya perusahaan itu, jadi kita bisa mengeluarkan iqomah. Iqomah itu KTP, Ci. KTP-nya di Oh, sini gitu. oke. Kayak green card gitu ya, Om ya? Mirip green card, tapi sebenarnya lebih ke izin tinggal. Oh, Ke izin izin. tinggal. Kalau kalau green card itu nanti similarnya dengan premium residency, izin tinggal yang premium gitu. Oke, oke. Nah, setelah itu dengan punya Puncak juga, badan hukum ini bisa dipakai untuk berkolaborasi dengan orang yang punya toko juga. Jadi kita bisa menjadi pemegang saham yang legal gitu. Oke. Ini bukan atas nama kita, atas nama perusahaannya ya, atas nama Iya, Puncak iya. saat itu. Nama orangnya itu belum gitu. Nah, kemudian dari situ kita punya kesempatan juga untuk ngelihat ini, Ci. Gimana caranya membesarkan Puncak ke environment yang lebih, yaitu di penyediaan catering jemaah umroh dan haji. Nah, ini nih di salah satu Hmm. dapur buat jemaah haji, Ci. Dapurnya, Mm-mm. bayangin 4 lantai restoran Ruko. gede gitu ya. Oke, oke. Oh, itu dapur tok gitu. Itu Waduh, dapur luar biasa. dapur aja. Iya, untuk menyediakan makanan-makanan buat haji. Ini nih kompor-kompor aja nih. Heeh. Anak-anak nasi gitu. Ya gitulah. Oke, Jadi oke. begitu kita punya goal, pingin pensiun di Madinah, kita siapkan toolnya, dan akhirnya kita memutuskan pada saat itu di 2022, 21 ya, untuk mulai membangun Kawan Umroh ini. Oke. Perusahaan travel berbasis di Pekanbaru Riau gitu. Mm-mm. Kemudian kita punya kawan umrohnya berbasis di Pekanbaru Riau. Kemudian kita berdirikan lagi perusahaan yang basisnya di Jakarta, Sinar Bukit Sofa, yang kita ajukan untuk menjadi eh, PPIU, Yang Perusahaan dari Penyelenggara Kemenak tadi Ibadah ya. Umroh. Iya, jadi resminya. Oke. Inilah nih foto waktu keluarga main-main ke Kobar, restoran. Oh, Ya, ini restorannya modelnya begini lah kalau di Saudi sih. siap, siap. Keren, Hmm. keren, Om. Oke, oke. Lanjut ya, tadi Iya, menjawab lanjut, ini lanjut. Ini tadi pertanyaanmu kan. intermezzo dikit aja tadi. Iya, Nah, ini kenapa tentang, Saudi? Iya, ah, kenapa kenapa Saudi? Saudi nih, Om? Nah, tadi kamu udah menyentuh poin penting ketika kita diskusi tentang apa sih eh, visi 2030-nya Saudi gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa Saudi itu bisa dijawab dengan ini, jawaban satu aja. Karena Saudi punya visi yang keren banget. Keren banget, yaitu menjadi negara yang ambisius untuk mencapai 2030, tahun 2030. Nah, ada 3 hal penting yang dia ingin capai di tahun 2030. Pertama, dia mau bilang bahwa kita itu thriving economy. Jadi ekonominya itu nggak mau bergantung sama minyak bumi. Tadi kamu udah sampaikan Ya, itu kan? aku udah mention di awal tadi, Om. Iya, dia ingin beralih dari yang tadinya negara petrodolar, gitu kan? Sekarang nggak cuman petrodolar, tapi dolar di mana-mana, gitu. Oke, oke. Ambisius Jadi sekali ya. ambisius sekali. Jadi kalau orang bilang, loh, Saudi kan punya minyak, kenapa dirubah minyaknya? Bukan, Pak. Bukan dirubah pendapatan dari minyaknya. Tapi selain dari minyak, dapat banyak pendapatan dari sumber-sumber yang lain gitu. Petrodolarnya sih tetap, tapi Iya. dia pakai uangnya yang dari minyak itu diinvestasikan balik ke masing-masing bidang ekonomi yang belum pernah mereka pikirkan selama ini. Contoh ya, Betul. contoh gini, Ci. Haji Oke. pernah tahu klub Newcastle United kan di Tahu Ing- klub dari Inggris itu. ya, klub di Inggris. Itu yang punya Saudi sekarang. Wah, keren, keren, keren. Itu yang paling gampang lah di depan mata. Kedua, Konami, Ci. Tahu nggak perusahaan Konami? Konami itu kalau nggak salah game ya, Iya, pembuat game dari perusahaan game Jepang. ya. Oke. Iya, itu Saudi punya saham sekarang di sana. Wah, Ya kan? keren, keren, Om. Lihat deh perubahannya itu dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, dia benar-benar lihat apa aja sih yang bisa mendapatkan uang yang lagi booming sekarang di dunia, dilakukan sama mereka. Saya nggak punya ilmunya, saya nggak punya ahlinya, saya punya uangnya. So Oke. what? Ya, saya invest, saya beli ilmumu. Kasarannya gitulah ya. Dan mereka sukses sekali melakukan hal itu karena mereka punya 2 hal. Satu, dia punya uang.
dan dua punya keinginan, punya visi yang tadi itu visi Hmm. 2030. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang juga saya ingin menjadi vibrant society. Jadi orang yang menghargai budaya yang ada di dalam negerinya. Nah, makanya digali lah. Oh, Saudi ini sangat kaya dengan historical Islami gitu. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu? Jadi heritage-nya peninggalan-peninggalan yang berbau Islam gitu ya. Sekarang dikembangkan Ci. Benar-benar dibangun oleh mereka. Misal yang dulu nggak pernah kelihatan tempat di mana Nabi Musa ketemu dengan Nabi Shu'aib di daerah Oke. Hidung Timur di sana. Dibangun sebagai satu tempat menarik sendiri. Balik ke Madinah, di agak keluar kota Madinah dibangun yang namanya eh, aku nggak mau mention Al-Aula dulu lah ya. Ada Oke. tempat khusus yang namanya eh, Syuhada Badar. Jadi tempat Oke. mengenang perang Badar ketika Rasulullah Oke. mengenang Oke. perang Badar. Kemudian banyak hal lagi yang berhubungan dengan Islam-Islam itu dibangun. Sejarah-sejarah Islam itu dibangun di Saudi. Punya Berarti museum. lagi pembangunan besar-besaran lah ini ya Om ya. Ceritanya ini ya di Saudi ya. Besar-besaran yang berhubungan dengan tourism. Jadi Oke. ya, dia ingin sekali meningkatkan tourism, salah satu ekonomi lagi tadi ya untuk mendatangkan uang yang berhubungan dengan Islamic religious. Jadi religious tourism, dia bilang begitu. Dan ini kan kalau dilihat dari religious tourism, kamu teringat sama apa? Haji, umroh, Betul, mesti haji dan umroh. Dan betul. kemana lagi orang mau haji dan umroh kalau nggak ke Saudi? Iya, Nah, itu betul. yang menjadi satu dari beberapa poin visinya dia untuk meningkatkan jemaah haji atau umroh yang tadinya waktu di set ya, targetnya di 2030, di 2020 itu masih di 8 jutaan untuk umroh, dia mau meningkatkan sampai ke 30 juta jemaahnya. Wah, naiknya drastis ya Om ya. Drastis empat kali lipat. Mm-mm, mm-mm. Nah, jadi apa yang kita lihat sekarang di Mekah Madinah itu nanti ekspektasinya pada 2030 harus naik lagi menjadi 4 kali lipatnya. Oke. Iya, berarti waktu misalnya Aci nanti insya Allah ke Mekah Madinah lihat, wih Om, hotel banyak nih di sini ada 15 hotel. Iya Ci, sekarang kamu lihat 15 sudah banyak, tapi nanti di 2030 harus 4 kali lipatnya. Berarti jadi Berarti 60 hotel harus 10 contohnya. hotel. Iya. Karena buat apa? Buat menampung jamaah yang tadinya 8 juta menjadi Menjadi 30 juta. 30 juta. Dia mau tidur di mana Iya. kalau nggak dibangun Wah, restoran, mau makan apa nanti tamu-tamunya, ya kan? Gitu. betul, Jadi betul. Jadi kalau dari pertanyaanmu tadi yang simpel, jawabannya kan panjang nih. Kenapa sih harus Saudi? Mm-mm. Jawaban singkatnya itu, bro, Saudi itu lagi berubah gitu. Lagi banyak uang yang bertebaran di Saudi gitu. Kamu masa nggak pingin kecipratan sih, nggak mau menjadi pemain gitu. Iya, masa Masa cuman penonton doang ya? nah gitu, masa menjadi penonton aja. Nah, di sisi Iya. lain yang lebih menarik tadi yang ketiga ya di yang mau Om sebutkan, Mm-mm. Saudinya sendiri dia berubah. Jadi dia ambitious nationnya itu ditransfer dengan konsep good governance gitu. Oke. Jadi di dalam negeri kita merasakan Ci, semua yang berhubungan dengan pemerintahan itu dibenahi dengan satu layanan satu pintunya dia lah gitu. Keren lah. O- Masuk digital transformation ke situ. Sehingga efektif dan efisiensinya kita bisa rasakan. Contoh ya Ci ya. Oke. Kalau kita itu mau bikin rekening di bank, nggak perlu datang ke bank. Oke. Masukkan Online aja berarti ya? Online-nya juga ada keren. Masukkan nomor Oke. KTP, trap, semua datamu udah ketahuan. Kamu penghasilannya berapa, SIM-nya apa, tinggal di mana, bla 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 bla, dia udah tahu. Nomor teleponmu berapa. Dah, itu udah bisa dipakai sebagai identifikasi diri. Keren. Kedua, visa. Sekarang itu visa umroh, visa turis itu gampang banget di Saudi. Saudi itu memperbaiki polanya, memperbaiki sistemnya, mengenalkan digital sistem di sini. Akhirnya kalau visa umroh itu sekarang hitungan jam 10 menit ya karena Om punya kawan umroh juga ya yang bisa ngeluarin visa itu udah harusnya teorinya itu 30 menit Udah keluar itu. langsung jadi ya? Nggak perlu Jadi nunggu 7 hari, 10 hari gitu. Udah nggak perlu nggak lagi. selama itu lagi ya? Nggak selama itu udah bye-bye lah masa lalu gitu. Heeh, heeh. Jadi kalaupun masukin Keren. salah gitu ya udah langsung di
Sistem itu Keren. langsung menolak, minta Oke. diperbaiki. Jadi itu Ci Wah, keren. alasannya. Alasannya itu. Saudinya lagi berubah, ayo kita jadi pemain. Oke, oke. Menarik ya. Menarik Mesti banget sih, Om. mesti kamu nanya lagi. Nah, terus sebagai orang Indonesia, ya kan, yang yang dilihat di Saudi itu apa gitu ya. Iya, betul. Nah, sebenarnya buat kita apa sih? So, what's in it for us sebagai orang Indonesia? Nah, Mm-mm. balik lagi ke masalah tourism, Islamic tourism, religious tourism tadi. Kan tadi kita bicara tentang umroh dan haji ya. Iya, betul. Kita bicara umrohnya dulu deh. Umroh Oke. itu dari 8 juta ke 30 juta. Nah, 30 juta itu udah lebih tinggi daripada pengunjung di objek-objek wisata dunia loh. Dibandingin Oke. ke Paris, ngeliat Eiffel, ke Amerika, kemana-mana, itu nanti akan menjadi tempat tujuan orang terbesar di dunia. Nah, gitu. Nah, kalau Aci lihat, orang yang paling banyak mengunjungi itu orang mana? Nah, ini datanya, Ci. Oke. Kalau di sini Jadi, kelihatan Pakistan sih, Om. nah, jadi selain orang Pakistan, karena Pakistan dekat ya, Oh iya, Pakistan benar. paling cuman 2 jam 3 jam dari Pakistan ke Saudi. Yang Oke. banyak lagi ini Indonesia nih Ci. Ini Oh iya. kata satu musim umroh lah waktu itu ya, nggak total sepanjang musim dari statistiknya Saudi. Jadi orang Indonesia tuh bisa sampai 20 di antara 20 sampai 25%. Orang Banyak juga ya, Om ya. So, banyak, banyak banget. Jadi dari 10 orang kamu bisa 2 orang tuh misal orangnya mukanya kayak kita lah. oke. Ya, orang-orang kayak kita. Kalau kayak kamu mah udah campuran ya, udah ada Waduh. Belanda, Cina, Jawa kamu ya, Ci. Naturalisasi, naturalisasi, Om. Naturalisasi. Tapi rata-rata begitu. Oke. Nah, logikanya kan kalau dari 5 orang kita lihat ada satu orang Indonesia, dari 10 orang ada dua, dari 100 orang ada 20 gitu ya. Paling enggak kan harusnya ketika kita ke sana tuh restoran juga udah bau-bau Indonesianya udah banyak gitu ya di sana ya. Oke. Ada Mbok Berek kah, ada Solaria kah, ada Bakmi GM kah, you name it. Ah, Restoran-restoran Indonesia tuh harusnya sudah banyak di Arab gitu, di Saudi. untuk Tapi mengikuti lidahnya tadi ya, Om, karena mayoritas nanti yang pengunjungnya orang-orang Indo gitu. betul, harusnya kan logikanya gitu untuk menjawab supply-nya harus ada, untuk menjawab demand-nya itu supply-nya harus masuk gitu kan, ada permintaannya gitu. Nah, tapi ternyata enggak sih. Di sana tuh Oh, kalau kita lihat di Arab Saudi itu jarang lah, susah nyari restoran Indonesia. Lebih banyak ketemu restoran Irak, restoran Turki, ada lagi Bangladesh, Pakistan, India mah udah di mana-mana lah gitu. Jadi pas ke oke. sana juga, yaitu bagian dari perjalanan belajar environment bisnis di Saudi itu pertanyaan besarnya, kok kita nggak banyak ya melihat brand Indonesia ketika peminat Indonesia itu sebenarnya relatifly banyak gitu sebagai mayoritas gitu. Jadi itu dasar berpikirnya. Kalau kita lihat makan aja dari tahun 2020 sampai 2030 nanti kenaikan dari 5 billion Saudi Real ya, ini Saudi Real 5 Mm-mm. billion sampai hampir 20 billion. Oke. Kan besar, pasarnya itu besar banget gitu. Kalau kita ambil 1% aja market share-nya, kita udah bicara juta, setengah miliar real. 4 triliun lebih tuh. Waduh, 4 triliun. Itu uang semua itu, Om. Sorry, bukan 4 triliun. Kalau setengah miliar, ya 2 triliun lah. dua 2 triliun, triliun. Ya, apapun 4 lah. ribuan. Mm-mm. Uang semua itu. Uang semua. Ya itu, jadi Eh, apa kita nggak mau jadi pemain, kita pemain tadi. iya kita masih jadi objek aja. Penonton. Ha-ha. Kalau penonton aja masih bagus, Ci. Kita menjadi objek bagi pengusaha-pengusaha Oke, Pakistan, oke, Bangladesh, oke. India yang mengambil market kita, market Indonesia gitu. Nah, sekarang kalau dilihat lagi orang umroh, nah ini karena pengalamanku sebagai travel umroh ya. Oke, oke. Nah, itu yang tadi konsep idealnya pingin membawa Bawa kembali. kembali. Ya. Ah, ah. Nah, sebenarnya uang yang beredar di Indonesia itu sekitar 15-20% aja, Ci. Oke, Ketika kita bayar umroh nih, berat bayar umroh misalnya 30 juta gitu ya. Dari oke. situ hanya 6 jutaan, 20%-nya yang stay di Indonesia. Buat bayar orang marketingnya, handlingnya, pasportnya, manasiknya.
equipmentnya gitu kan, baju ihram, koper segala macam itu nggak lebih dari 6 juta. Nah, yang 24 jutanya itu ke Saudi. Yang Oke. paling besar memang tiket pesawat lah ya. Tiket pesawat itu bisa sampai 40%-an gitu. Tapi kan di 12 jutaan tiket pesawat itu kalau dari 24 juta itu 12 jutaan tiket. Kemudian visa. Visa ini udah buat orang Saudi lah, governmentnya dia, memang dia penghasilannya dia ya. Tapi hotel, makanan, tour, transport, merchandise, segala macam itu harusnya sekitar 30%-an, 30-35%-an itu harus bisa dikuasai oleh kita gitu. Jadi Oke. kalau ya jadi dari 24 juta per orang gitu ya, paling enggak yuk bawa balik 8 juta, 6 juta lah gitu. Mainkan itu di komunitas kita gitu. Ide besarnya sih ke situ. Siap-siap Om. Berarti nanti yang dimainkan oleh orang-orang Indo tadi itu ya hotel, makanan, gitu-gitu ya Om ya. Iya, kayak gitu. Jadi benar-benar di bidang-bidang yang bisa kita kuasai, hotel, makanan, detour, transport gitu-gitu, Ci. Oke. Nah, mungkin Hmm, tadi Om, kan itu kan yang udah ada di Saudi itu kan hotelnya, makanannya. Nah, kan berarti menimbulkan pertanyaan lagi Om. Bagi kita orang-orang Indonesia yang mau menjadi pemain nih di sana gitu, ikut invest. Bagaimana Ya, supaya itu kita bisa menjadi legal dan peluangnya seperti apa Om di sana itu, di Saudi itu? ya bagus nih pertanyaannya. Pertama dari sisi legalitasnya, kemudian ayolah garap peluang. Peluangnya. Tuh. Mm-mm. Nah, memang di Saudi itu tricky, nggak gampang orang untuk punya usaha di Saudi. Dia itu masih membuat sistem kalau kamu punya usaha harus pakai orangku. Jadi yang punya usaha itu harus orang Saudi gitu. Ini udah berjalan lama nih seperti itu. Makanya kamu sering mendengar istilah kafil, kafil ya. Kafil itu ibaratnya bosnya Penanggung lah. jawab. Ya, Oke. penanggung jawab lah gitu. Penanggung jawabnya dia gitu. Tapi belakangan karena ambisiusnya Saudi tadi, mereka kan harus membuka diri ya. Mm-mm. Buka diri, mereka melakukan terobosan. Dua hal terobosan yang membuat kita semua, sorry ya, membuat kita kaget dan senang sebenarnya ada dua hal. Pertama, mereka mengundang investor. Kalau kamu punya uang, kalau kamu bisa investasi dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang Saudi, datang ke Saudi. Ayo, investkan uangmu di sini. Gitu. Cuman poin pentingnya untuk jadi investor, entry poinnya mahal, Ci. Uang masuknya itu mahal. Kita bicara paling nggak dari sisi investasi itu sekitar 4 juta, 8 juta, 10 juta Saudi Real lah gitu. Oke. Cukup mahal Hmm. ya Om ya. Mahal, buat perorangan itu mahal. Itu harus Oke. bisnismen yang kelasnya besar gitu. Jadi misalnya kalau bank lah, misalnya Bank Mandiri mau masuk, nah itu cocok tuh. Invest punya Bank Mandiri di Saudi gitu. Bagus. Atau punya pom bensin mereknya Pertamina ya, Pertamina yang masuk itu bagus sebagai ini. Oke. Nah, yang kedua, buat orang-orang yang tinggal di dalam, ini kita diuntungkan dengan satu konsep premium residency yang tadi kita ceritakan. Oke. Ada macam-macam nih, premium residency itu ada 6 cara untuk dapetin premium residency. Dari yang namanya special talent gitu ya, kemudian gifted, kemudian sebagai real estate owner, sebagai investor, dan sebagai entrepreneur gitu ya. Nah, tapi singkatnya, kalau yang jadi special talent ini ada dua lagi. Apakah kamu memegang posisi eksekutif di perusahaan? Eksekutif itu C-level, CEO, CFO, atau di Oke. bawah direktur, atau direktur level, di bawahnya CFO, di bawahnya CEO, CFO gitu. Nah, ini yang menguntungkan kita. Kalau kita bekerja pada posisi itu, kita dapat premium ikomah. Nah, Oke. premium ikomah bisa dipakai untuk bikin bisnis sendiri secara legal di Saudi, Ci. Gitu. Itu dulu ya. Itu backgroundnya. Tapi kalau kamu punya premium ikomah keahlian lain, misalnya sebagai tenaga ahli, researcher gitu, dia bisa juga dapat ini premium ikomah dari sisi itu. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun gitu. Atau dari sisi orang yang invest dari dalam negeri. Ada yang Oke. namanya temporary, bayar 100 ribu per tahun atau bayar 800 ribu sekali bayar untuk selamanya gitu. Intinya
jadilah investor ya ke Saudi Arabia untuk legalnya, atau bikinlah atau kenallah dengan orang yang punya premium iqomah gitu Ci. Nah nanti Oke, orang oke. yang punya premium iqomah bisa membuat perusahaan legal yang punya sendiri tanpa harus punya kafil orang Saudi yang bergerak bisnis di Saudi Arabia gitu Ci. Jadi ada dua cara tuh untuk legalnya tadi. Pertama, kalau kalian dari luar, invest lah. Artinya punya uang banyak, ayo masuk ke Saudi Arabia bayar gitu. Kalau belum punya uang banyak, cari orang yang sudah punya premium iqomah Iya, gitu. seperti Om ini ya, yang sudah punya Ya, premium e-commerce. dan dan bisnis bareng-bareng gitu loh. Pakai nama yang sudah punya premium iqomah tadi gitu, Ci. Betul. Gitu Oke. caranya. Mm-mm. Oke, oke, Om. Berarti kalau kalau salah salah dikoreksi tadi berarti kalau nggak ini berarti secara nggak langsung Om itulah kafilnya begitu ya. Iya, iya Ah, begitulah. Jadi miripnya eh, gitulah. ya ibaratnya gini lah. Ini udah ada Mm-mm. perusahaan nih, perusahaannya udah Oke. legal, punya orang Indonesia nih. Dari perusahaan yang legal ini, ayo kita pakai untuk dikembangkan lagi, dicabangkan lagi menjadi banyak perusahaan lagi gitu. Yang bisa dimiliki oleh orang-orang di luar yang punya premium e-commerce gitu. Oke, oke. Oke, Om. Nah, penjelasannya sih menarik ya tadi ya, dan semakin menimbulkan pertanyaan. Mungkin tadi ada dimension sedikit terkait tadi mulai dari hotel, terus apa namanya tadi perusahaan di kayak transportnya gitu. Nah, mungkin kalau lebih detailnya Om, bidang usaha apa aja yang mau dibangun sama Puas di Saudi nih? Bidang usaha apa aja yang ingin dibangun oleh Puas Saudi. Nah, Betul. ini menarik nih karena berkaitan dengan market yang mau kita sasar, yaitu yang religious tourism. Pasar umroh Oke. itu besar sekali gitu kan. Ya ayo kita coba lihat bisnis yang berkaitan dengan umroh. Jadi jadi udah di depan mata banget lah yang selama ini kita main sama orang Saudi yang eh, boleh dibilang itu boleh dicaloin oleh orang-orang Indonesia yang tinggal di Saudi gitu ya. Misalnya ya aku kasih contoh gini. Hotel. Hotel Oke. itu tempatnya dimiliki oleh orang Saudi, negara Saudi bahkan. Negara Saudi dia mencari operator hotel. Misalnya sekelas Marriott, Movenpick gitu ya. Itu namanya operator hotel. Nah, operator hotel ini membuka allotment kamar kepada pebisnis-pebisnis lain gitu. Nah, pebisnis lain masuklah. Ada orang Egypt, orang India, orang Indonesia mungkin, ada orang Palestina, orang Pakistan gitu ya. Nah, banyaknya perusahaan kita itu dealnya sama broker-broker Ci, Oke. yang menjembatani perusahaan yang punya allotment dengan orang yang mau memakai hotel itu gitu. Jadi broker lah gitu. Jadi Mm-mm-mm. Jadi kita berpikir, oh kita deal sama orang sama hotel Saudi, sama perusahaan Saudi. Belum tentu. Mungkin kamu dealnya sama broker. Brokernya mungkin nggak resmi juga tuh, nggak punya iqomah eh, Oke, oke. kerja di sini. Mungkin pakai visa umroh aja. Nah, usaha-usaha begitu yang mau kita masukkan. Jadi ada 7 tipe usaha yang dari hotel Oke. tadi. Aku kayaknya punya deh slide-nya itu, Ci. Oke, Nanti boleh nih Om. Kita share di sini. ya, aku kayaknya ada tentang. Nah, ini nih pas nih. Ini Oke, ini itu nih ya, tentang. buka 7 tipe usaha itu. Iya, ini namanya ekosistem bisnisnya Puas nih, Ci. Oke, boleh dijelasin Om. Ya, jadi kita itu pinginnya berada di tengah sini, bisnis manajemen Mm-mm. yang memberikan edukasi dan investasi. Puas itu di situ. Nah, caranya gimana? Caranya kita akan membangun edukasi atau pelatihan untuk paham cara buka bisnis di Saudi Arabia. Yang tadi lah, singkatnya secara legalitas ini begini, di Saudinya begini. Kamu bisa masuk sebagai investor atau kamu punya premium e-commerce sehingga kamu layak untuk buka usaha di Saudi gitu ya. Kedua, legalitasnya di Indonesianya nanti kalau investornya Indonesia kita ikat dengan legal di Indonesia dengan sistem misalnya koperasi, kita punya koperasi yang sedang dibangun untuk menggabungkan komunitas ini gitu ya, kekuatan komunitas ini.
atau kita nanti berkolaborasi dengan crowdfunding yang ada gitu. Itu satu, Oke. paham dulu cara buka bisnisnya. Nah, salah satu yang kita kejar juga pasar umroh. Jadi orang-orang yang di komunitas kita nanti kalau pergi ke umroh nih dengan travel kita, kawan umroh tadi, kita ada program juga untuk umroh dengan puas gitu. Oke. Umroh sambil belajar punya usaha di Arab Saudi. Nanti kita akan sama-sama lihat nih. Ini loh peluang di Arab Saudi. Ini loh resikonya, ini loh tantangannya, dan ini loh potensinya gitu. Jadi kan selain kita dapat secara spiritual di waktu-waktu kosong kita, kita isi juga dengan hal-hal yang lebih bermanfaat sih, seperti yang tadi itu, mengenal environment bisnis di Saudi Arabia. Nah, setelah nanti pasar umroh ini teredukasi, ya, kita akan berinvestasi bersama-sama. Contohnya gini, pengalamanku ketika buka eh, restoran di Saudi, itu kita butuh uang sekitar 600.000 real. 600 Oke. ribu real itu sekitar mungkin 3,2 M lah. Ya, 3,2 M. Kalau sendiri untuk buka cabang berikutnya, kedua, ketiga, keempat, capek sih. Berat juga. Oke. Berat juga. Tapi kalau bersama-sama, 3 M itu kan cuman 6 orang kali 500 juta ya. Iya, Setengah betul. lah. Nah, 6 orang kali 500 juta. Nah, ini jadi sesuatu yang bisa menjadi alternatif buat orang-orang yang sudah mendekati usia pensiun. Seperti Oh, seperti generasinya aku ini, Ci. Begitu sudah mau pensiun, kan biasanya kita yang teringat apa? Bikin kontrakan gitu ya, investasi betul. 1 juta, Kos-kosan. bikin kos-kosan, kemudian bikin restoran, bikin macam-macam di Indonesia gitu ya, kandang ayam, ikut kemitraan, segala macam ya. Nah, Mm-mm, mm-mm. ini kita nanti akan datang menawarkan konsep baru. Ini loh, opsi lainnya adalah yuk kita patungan untuk bikin usaha di Saudi gitu. Oke. Sesimpel itu. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, nah, benefitnya apa nih? Punya usaha di Saudi, punya investasi di Saudi dibandingkan di Indonesia gitu kan. Benefitnya itu banyak sih. Pertama, Oke. kalau kita punya usaha, kita akan punya kesempatan untuk punya ikomah. Arti ingat kan ikomah itu apa tadi? Ya, Ikoma tadi. Izin tinggal. Iya, izin tinggal kayak KTP. Nah, kalau Heeh. KTP, Ci, kamu bisa ngapain aja di dalam negeri secara legal. Betul, betul. Termasuk apa coba yang paling susah orang dapatkan? Ya, gampangnya gini. Bagi kita orang Indonesia tuh ngambil Hmm. kuota haji umroh. Nah, itu dia poinnya, Ci. Haji itu kalau di Heeh. Indonesia kan berapa tahun? Lama waktu tunggu sekarang 30 tahunan ya. Om. Nah, itulah 30-40 tahun bisa Heeh. lama banget. Nah, kalau punya iqomah, Betul. kita bisa daftar haji dari sini, haji Oke. lokal. Langsung berangkat sih itu. Dan itu mungkin cuma Heeh. 40-50 juta udah bagus banget gitu loh. Haji loh ya. Heeh, Udah heeh. haji tuh 40-50 juta tuh di sini udah lumayan lah, udah bagus gitu. Tapi syarat utamanya kita harus punya Usaha iqomah. dulu Ikoma tadi. Nah, iqomah harus punya sponsor. Sponsor Heeh. apa? Kalau aku kan bisa disponsori oleh perusahaan yang hire aku. Heeh. Bisa juga kalau kita punya usaha, nah usaha itu yang akan mensponsori kita gitu. Gitu ya. Gitu. Betul. Menariknya gitu. Ini jadi alternatif untuk sama-sama investasi. Nah, nanti hitung-hitung aja misalnya kalau visa haji furoda gitu ya, yang haji khusus langsung Mm-mm. berangkat mungkin 400 juta, 300 juta gitu kan. Tapi setelah pulang haji hilang uangnya kan, Ya, selesai gitu. nggak Ya dapat alhamdulillah. apa-apa. Heeh. Ya alhamdulillah dapat hajinya, tapi Iya, ya uangnya hilang gitu kan. betul. Kalau dengan Investasinya, ilmunya nggak dapat nih Om. itu satu. Kedua, kalau kita kepuas, selain kita punya kesempatan untuk melihat lebih jauh, nah, ketika kita sudah pakai uang itu buat berinvestasi, kita bisa pergi haji dengan kuota lokal, gitu ya, insya Allah, insya Allah. Nanti ketika kita udahlah aku pingin uangku balik lagi. Nah, ini kepemilikan usaha ini kan bisa dijual ke orang lain kan, yang Oke. pingin punya, yang pingin berangkat haji dengan cara yang sama seperti kita, gitu. Ya kan itu jadi dia punya opsi banyak, jadi ada beberapa opsi, uangnya jadi nggak hilang lah, paling nggak kalau kamu ke Mekah Madinah punya usaha gitu. Dan yang paling enak udah lah kalau udah punya iqomah, stay di Mekah di Madinah, setiap sholat pahalanya 100.000, Wah, 1.000 kali kan udah. subhanallah.
Dahsyat sih. Nah, tadi pertanyaanmu justru belum terjawab nih. Iya, Apa kita usaha kasihkan apa sih? ngobrol ya. Ini dia. Kalau kita sudah punya investasi bersama, kita buka yuk 7 tipe usaha ini. Usaha restoran, satu ya. Yang tadi potensinya banyak, 20%-an. Angkutan, Mm-mm, angkutan transport. Yang simpel-simpel aja. Kita bikin satu usaha, sewa atau beli mobil GMC gitu ya. mm-mm. Yang akan dipakai nanti pakai jemaah-jemaah umroh juga. GMC, Hiace gitu ya. Hyundai H1. Yang akan dipakai oleh jemaah umroh. Dan itu Oke. insya Allah terus datang. Kemudian hotel yang tadi ya, misi besarnya kita harus punya hotel sendiri yang labelnya Betul. Hotel Indonesia gitu ya. Nggak hanya di Bundaran ya, di Bundaran HI, Hotel Indonesia. Harus ada Tapi juga di di Saudi, Mekah Mekah, insya Mekah Allah. Madinah. Kemudian ada oleh-oleh, merchandise gitu ya. Itu harus punya orang belanjanya orang Indonesia juga tuh. Jadi perlengkapan, kesehatan dan keuangan. Nah, kalau kita udah punya usaha ini paling enak nih Ci. Kita bisa kontrol bagaimana rupiah ke real dengan baik, Oke. dengan bijak gitu. Mm-mm. Nah, kemudian yang paling paling penting backgroundnya yang tadi kita singgung, kita harus legalnya harus benar, dan kita harus bersinergi dengan orang-orang lokal ataupun orang internasional lah, siapapun itu harus kita sinergikan supaya kita bisa terus masuk ke core bisnisnya gitu. Betul. Menjawab nggak kira-kira usaha apa tadi yang harus kita mainkan sih? Wah, udah menjawab banget sih Om. Bahkan dari penjelasan Om itu beberapa pertanyaan yang sudah disiapin ini terjawab semua. Itu tadi. Sip, 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 sip. Iya, Ya, iya. berarti menarik juga ya Om ya untuk kita coba untuk kita menjadi pemain di Arab Saudi ini sekarang nih. Gitu. Betul, Ci. Kita harus mulai berpikir bahwa kita adalah pemain. Kita punya pasar besar loh. Kita punya kekuatan besar di belakang kita gitu. Cuman masalahnya kita mainnya ibarat orang Riau bilang mansur ya, main Oh seorang gitu, iya, main sendiri aja nih gitu. betul Kalau betul. kalau berjamaah, guyup gitu, itu lagi akan lebih banyak bagus gitu, Ci. Insya Allah. Betul Om. Mungkin itu dulu kali Om ya yang bisa kita Hmm. tanya-tanya nih untuk terkait puas, kawan umroh, puncak dan lain sebagainya tadi yang udah dijelasin. Mungkin Siap, eh, siap, siap. terima kasih Om Albak. Nggak terasa kita sudah di penghujung podcast ini. Ya mungkin nanti kita bisa hadir di sesi-sesi berikutnya lagi ya Om ya. Siap, siap. Insya Allah Gitu. nanti kita dalami lah. Kita juga lagi membangun ini nih, Ci. Puas.club gitu. Iya, heeh. Pelan-pelan Jadi lagi dibangun. Nanti ya coba ditengok dan kemudian bergabung aja sebagai satu komunitas biar kita bisa saling tukar pikiran, tukar ide juga di sini. betul betul. Oke. Ya, mungkin gitu teman-teman pemirsa podcast semuanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini gitu. Jangan lupa untuk tadi main-main ke www.puas.club dan juga kunjungi di apa namanya media-media sosial kita yang juga sudah tertera di website itu nantinya. Oke, sekali lagi terima kasih kepada narasumber kita yang nggak kalah keren, Om Albat. Eh, Salam sehat selalu, sukses, dan sampai ketemu di episode berikutnya.